sampaikan terlebih dahulu sebagai pengantar singkat tentang kitab tafsir ini, tafsir Jalalain. Jadi kitab ini itu dikarang sudah lama, sekitar berapa tahun yang lalu. Pengarangnya itu ada dua. Yang pertama itu Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Nah, Jalaluddin Al-Mahalli ini kira-kira meninggal tahun 1459. Jadi sudah beratus-ratus tahun, berabad-abad. Sampai sekarang kitab ini masih dikaji di dunia Islam. Ya, artinya sudah teruji lah kitab ini. Nah, Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini gurunya Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalaluddin As-Suyuti itu muridnya, gurunya namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Itu menulis tafsir ini dimulai dari Al-Kahfi. Jadi dia nulis pengarangnya, menulis tafsir ini itu gak urut dari depan, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tetapi dari Al-Kahfi dulu. Dari Al-Kahfi sampai An-Nas. Nah, setelah itu meninggal beliau. Beliau meninggal selang 1 tahun. Muridnya yang namanya Jalaluddin As-Suyuti itu melanjutkan karangan gurunya itu, Jalaluddin Al-Mahalli. Dia menulis dari Al-Baqarah sampai melanjutkan lah dari depan berarti sampai Al-Kahfi, sebelum Al-Kahfi itu. Kemudian Al-Fatihahnya itu ditaruh di paling belakang. Nah, ini kalau Bapak semua kalau mau cek kitab tafsir Jalalain itu, tafsir Al-Fatihah itu berada di belakang. Jadi memulainya saya Jalaluddin As-Suyuti itu mulai dari Al-Baqarah, kemudian Al-Fatihahnya akhirnya ditaruh di belakang. Jadi itu sejarah singkat dari keberadaan tafsir Jalalain, dan di Indonesia ini sudah sangat terkenal, dibaca oleh ratusan santri, ribuan santri, para guru, para kiai. Nah, tipologi tafsir Jalalain ini seperti yang sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu itu adalah tafsir ijmali, sifatnya itu ijmali. Jadi ada tipe tafsir itu ada 4. Tafsir ijmali, tafsir tafsili, tafsir muqarrar, dan tafsir maudhu'i. Tafsir ijmali itu dia menjelaskan secara global, jadi enggak mendetail. Nah, tafsili itu mendetail, mulai dari asbabun nuzul dibahas, dari segi bahasa dibahas, terus terkadang perbandingan pemikiran, perbandingan mufassir dibahas. Kemudian muqarrar itu tafsir perbandingan. Jadi tafsir yang menulis tafsir ini dari mufassir ini penjelasannya gimana, mufassir ini bagian perbandingan, kemudian dia menyimpulkan. Itu jenis tafsir muqarrar. Kalau mau itu tematik. Nah, Jalalain ini kategorinya ijmali, makanya dia lebih simpel, lebih singkat, padat, langsung bisa dipahami. Saya mulai saja langsung dari surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah, yaitu surat Al-Fatihah. Jadi saya akan menggunakan metode pesantren. Kira-kira saya baca dulu, saya maknai, kemudian baru saya menjelaskan. Surat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah. Makkiyatun sab'u ayatin bil basmalah. Surat ini itu diturunkan di Makkah. Sab'u ayatin, ada 7 ayat bil basmalati, dengan basmalah. Ingkanat minha, jika bismillah kategori dari ayat ini, berarti wasabi'atu, ayat yang ke-7 itu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi surat Fatihah itu diturunkan di Makkah. Ini menurut pendapat di kitab tafsir ini. Tapi di tafsir yang lain, misalnya ini saya juga membawa perbandingan tafsir Tanwirul Iqbas, itu dijelaskan ada ulama yang berpendapat surat Fatihah itu madaniyah,
bukan makiyah. Jadi para ulama tafsir ini berbeda pendapat kapan sih surat Fatihah itu turun, di mana, di Makkah apa Madinah. Kalau tafsir Jalan ini kategorinya makiyah di Mekah dulu, tapi tafsir yang lain ada. Nah, jumlah ayatnya itu ada tujuh, yaitu bersama Bismillah. Jadi ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Fatihah, tetapi ada yang berpendapat tidak. Wa illam takun minha, dan jika basmalah itu bukan bagian dari surat Fatihah, maka ayat yang ketujuh bukan siratal, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi seandainya Bismillah itu tidak masuk bagian Fatihah, itu surat Fatihah tetap jumlahnya 7 ayat. Nah, yang ketujuh itu ayatnya apa? Nah, ini ghairil maghdubi. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat ke-6, terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Nah, jadi perbedaan pandangan para ulama tafsir ini itu berakibat pada pandangan fikih selanjutnya begitu. Sehingga ada yang berpendapat membaca basmalah itu wajib hukumnya di dalam membaca Fatihah, dan ada yang tidak wajib. Kalau yang membaca basmalah itu wajib, itu mengikuti pandangan ini, karena basmalah adalah ayat nomor 1 di dalam surat Fatihah. Tetapi yang mengatakan tidak wajib membaca basmalah itu menganggap ayat nomor 1 itu bukan basmalah, tetapi alhamdulillahirabbil alamin itu ayat nomor 1. Basmalah bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Dan ayat yang ke-7 itu dimulai dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu kira-kira. Jadi surat Fatihah ini itu dipahami oleh para ulama tafsir itu sebagai surat pembuka di dalam Al-Quran, makanya disebut dengan Al-Fatihah. Ada nama lain selain Al-Fatihah, yaitu Ummul Kitab. Sering dikatakan Ummul Kitab. Ummul Kitab itu ibunya Al-Quran. Jadi kandungan isi Al-Quran, substansi esensinya itu diperas, intisarinya ada di Al-Fatihah. Nah, ada yang berpendapat begitu. Kemudian ada yang berpendapat lagi Al-Fatihah itu isinya diperas, intisarinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim itu diperas lagi, isinya intinya itu ada di huruf ba. Di dalam huruf ba, bisbi itu Bismillah. Nah, di kitab ini dirinci artinya itu banyak sekali di sini. Ada Allah, wabahjatuh, wabalahu, wabarakatuh, dan banyak sekali kalau yang ditafsir ini. Jadi Bismillah itu ba-nya itu punya makna masing-masing. Nah, ada yang mengatakan lagi intisarinya ba, substansinya itu ada di titiknya ba itu sendiri. Jadi dunia ini dimulai dari titik sebenarnya, nuktah atau titiknya ba ini. Dengan mulai dari titik itu semua tertulis. Jadi memang tulisan itu diawali dari titik. Nah, ada yang berpendapat seperti itu, filosofinya titiknya ba itu begitu kira-kira. Saya lanjutkan lagi. Nama lain selain Ummul Kitab, tadi ada surat Al-Fatihah, ada Ummul Kitab, yaitu Sab'ul Masani. Sab'ul Masani, Sab'ul itu 7, Masani itu diulang-ulang. Nah, jadi Al-Fatihah bisa disebut dengan surat Sab'ul Masani. Kenapa disebut Sab'ul Masani? Nah, ini Pak jelaskan. Karena Al-Fatihah itu adalah satu surat yang sering dibaca. Dia ada 7 ayat dan dibaca berulang-ulang dan wajib ketika melakukan sholat. Semua rakaat sholat wajib membaca surat Fatihah. Kalau sholat asar berarti ada 4 kali dibaca. Kalau sholat maghrib berarti ada 3 kali.
kalau Isya 4 kali. Jadi ini yang disebut surat Sab'ul Matan. Kita lanjutkan mulai dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha kasih sayang, Ar-Rahimi dan maha kasih sayang. Jadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama artinya kasih sayang. Kalau di dalam tafsir ini Ar-Rahman dimaknai Ar-Riqah atau Ar-Rahman. Tetapi ada yang membedakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini. Kalau di pesantren dibedakan tafsirnya. Ar-Rahman ini kasih sayang Allah hanya di dunia. Ar-Rahim itu kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Nah, jadi bukti bahwa Tuhan Allah itu tidak membeda-bedakan, memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya. Itu semua makhluknya dapat rezeki. Nah, ini salah satu contohnya. Hewan bisa hidup, tumbuhan bisa hidup, bisa tumbuh, manusia bisa menghirup udara dan seterusnya. Orang yang bersungguh-sungguh tidak pandang agamanya siapa, bahwa dia dari siapa. Kalau bersungguh-sungguh dia bisa sukses. Mau dia orang Muslim, mau dia orang Nasrani, orang Hindu dan seterusnya. Kalau dia bekerja dengan serius bisa sukses. Nah, itu bagian dari Ar-Rahmannya Allah. Jadi kasih sayang Allah tidak membeda-bedakan siapa. Pokoknya semua makhluknya akan dikasih. Kalau dia rajin, ya akan mendapatkan pahala rajinnya itu. Kalau dia malas, ya dia akan mendapatkan kemalasannya, hasilnya itu sesuai dengan kalau dalam penjelasannya lain disebut al-ajru bi qadri al-amal. Usaha ganjaran pahala atau keberhasilan itu ya tergantung pada usaha yang telah dilakukan orang itu. Kalau usahanya nggak sungguh-sungguh ya hasilnya nggak bagus, kira-kira begitu. Nah, Allah memberikan kasih sayangnya juga demikian. Itu hukum alamnya seperti itu, sunnatullahnya begitu. Allah tidak begitu. Itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim itu Allah mengkhususkan memberikan kasih sayang kepada hambanya yang mukmin, yang muslim. Nah, ini baik di dunia maupun di akhirat. Jadi orang kafir, orang yang gak iman, ya dia tidak mendapatkan kasih sayangnya Allah. Nah, ini Ar-Rahim namanya. Selanjutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah segala puji lillahi hanya bagi Allah. Tafsirannya jumlah al-khabar yang terqasudnya antana Allah bimaluniha ala annahu ta'ala malikun li jami'il hamdi minal khalqi au mustahiqun li ayyahmaduhu wallahu ilmun ala ma'budi bihaq. Jadi alhamdulillah ini segala puji bagi Allah, maksudnya apa? Nah, tafsir ini menjelaskan ini satu kalimat mubtada khabar yang artinya adalah asana. Asana itu artinya memuji, segala pujian. Jadi alhamdulillah ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya yang pantas mendapatkan pujian, segala pujian apapun, asana itu hanya Allah. Jadi yang pantas dipuji Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan segala hal yang ada di sini, makanya pantas dipuji. Kalau di dalam kitab yang satu ini, tafsir Al-Ikhbas, alhamdulillah dimaknai asyukur, terima kasih atau syukur. Jadi segala hal yang kita harus berterima kasih itu hanya pada Allah saja. Kita patut berterima kasih hanya pada Allah saja. Nah, kira-kira begitu. Kalau di tafsir Al-Ikhbas, kalau di sini antara pujian. Tentu ini kita harus tahu juga ya, mana yang puji-pujian yang
Ini secara substansi keseluruhan milik Allah. Pujian itu. Kalau kita memuji orang, apakah boleh? Misalnya, wah Pak Aceh keren, disertasinya mendunia bagus. Nah ini kan memuji. Apakah boleh seperti itu? Kalau seperti itu bagaimana? Apakah kita tidak bagian dari alhamdulillah, karena yang pantas dipuji kan hanya Allah. Nah kalau kita menyandarkan bahwasanya pujian untuk Pak Aceh ini bagian dari pujian untuk Allah, itu boleh. Jadi ketika kita memuji, wah Pak Aceh keren sekali, Pak Aceh memang luar biasa, ini kita sadarkan kehebatannya Pak Aceh itu karena kehebatannya, karena kuasanya Allah. Jadi kita harus mengembalikan kepada yang maha, yang patut menerima pujian. Nah, itu tafsirannya. Rabbil alamin, Allah itu menguasai alam semesta. Ai maliku jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullu minha yatubu alaihi alim. Jadi Rabbil alamin ini maksudnya apa? Allah itu menguasai seluruh ciptaannya. Ciptaannya itu baik manusia, minal insi wal, yaitu jin, wal malaikati dari malaikat, wad dawabi itu makhluk binatang dalam bentuk binatang, hewan atau selainnya itu. Jadi yang ada di dunia ini itu semuanya yang disebut makhluk ciptaan. Nah kalau ada ciptaan itu pasti ada yang mencipta, itu yang disebut dengan khaliq. Jadi ada makhluk, ada khaliq. Semua yang ada ini itu namanya makhluk. Nah setiap makhluk itu disebut dengan ciptaan. Ini makanya di sini al-alamin istilahnya. Al-alamin itu ya alam semesta ini yang menunjukkan semuanya yang ada di dalamnya, yang menunjukkan ciptaan Allah. Mau langit, mau bintang-bintang, mau udara, mau apapun semuanya. Nah, khaliknya Allah. Nah, jadi Rabbil alamin yang menguasai ciptaan itu yaitu Allah. Allah itu sendiri, Rabbil alamin. Jadi Allah itu Rabbil alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, ini ditafsiri di sini. Aidil rahmah wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Maksudnya apa? Ar-Rahman itu Allah yang Maha memilih rahmat, kasih sayang. Wa hiya iradatul khairi li ahlihi. Maksudnya apa? Allah itu memiliki kehendak kebaikan kepada orang yang pantas, orang yang pantas memiliki oleh ahli. Jadi artinya apa? Allah itu zat Tuhan atau pencipta yang dia itu sumber rahmat, sumber rahmat. Di awal tadi saya jelaskan rahmat ini, kasih sayang ini, atau bisa disebut anugerah, gitu ya. Ini ada yang dalam bentuk Ar-Rahman dan ada yang dalam bentuk Ar-Rahim. Untuk di dunia yang tidak ada perbedaan, dan Ar-Rahim ini untuk di akhirat. Nah, sifat Allah Ar-Rahman ini sangat menarik sekali kalau kita miliki. Jadi kalau manusia memiliki sifat Ar-Rahman, jadi manusia itu tidak akan diskriminatif, tidak memberikan sesuatu itu tidak melihat agamanya apa, menolong seseorang tidak melihat keluarganya apa, dan tidak menginginkan imbalan. Nah itu Ar-Rahman, sifat Allah yang universal, kasih sayang Allah yang semua. Itu Ar-Rahman. Maliki yaumiddin, Allah itu Maliki yaumiddin, yaitu yang menguasai hari kiamat, ai al-jaza. Jadi yaumiddin itu dimaknai hari pembalasan.
ai al-jaza wa huwa yaumul qiyamah, maksudnya adalah hari kiamat. Wa khassa bidzikri, secara khusus disebut li annahu la maluka zahiran fihi li ahadin illallah bidalil liman al-quddu al-yawma lillah. Nah, Malik Yaumiddin ini maksudnya adalah Allah itu yang menguasai di hari kiamat. Nah, hari kiamat itu ada yang menjelaskan mulai dari setelah alam ini hancur, terjadi guncangan hancur lebur. Nah, itu dimulai dari situ. Kemudian nanti ada hari kebangkitan, ada hari kebangkitan, ada alam baru, alam baru. Kemudian di hari itu nanti ada hari pembalasan, al-jaza, hari pembalasan, dan nanti ujung-ujungnya terakhirnya ada surga dan neraka, gitu. Nah, nanti akan terjadi itu yang disebut dengan hari akhirat. Nah, hari akhirat, jadi di sini menunjukkan itu menguasai hari akhirat. Di depan tadi Allah menyebut Rabbil Alamin, Allah itu menguasai semesta alam, menunjukkan alam dunia yang saat ini ada. Kemudian di tengah Allah menjelaskan Malik Yaumiddin, Allah itu menguasai hari yang akan datang. Jadi makanya ini disebut dengan hukum kitab itu benar. Apa intisari yang ada di Al-Quran itu ada di sini. Jadi Allah itu ditegaskan Rabbil Alamin, menguasai alam dunia. Tidak hanya itu, Rabbi Malik Yaumiddin di hari lengkap, karena tidak ada alam lagi selain alam dunia dan alam akhirat. Kalau orang barat hanya meyakini alam dunia saja, nggak ada alam akhirat. Tapi kalau kita orang mukmin meyakini alam akhirat selain alam dunia. Berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepada Engkau nasta'in kami minta pertolongan. Nah, ini kita harus dalam bahasa Arab ada istilah iyyaka menggunakan tasdid, ada istilah iyyaka tanpa tasdid. Kalau tanpa tasdid, iyyaka itu artinya dia syamsi, sorotan cahaya atau sorotan matahari, cahaya matahari. Kalau tanpa tasdid iyyaka. Tetapi kalau iyyaka menggunakan tasdid seperti yang di Al-Waqi'ah itu artinya hanya kepada Allah. Makanya jangan sampai keliru membaca. Kalau membacanya iyyaka na'budu, kepada cahaya matahari kita menyembah, misalnya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada cahaya matahari, kepada cahaya matahari kita minta pertolongan, hanya gara-gara tidak ada tasdidnya. Nah, ini secara bahasa itu beda arti, maka harus ditekan iyyaka menggunakan tasdid, karena beda makna. Iyyaka hanya kepada Engkau na'budu kita menyembah, wa iyyaka hanya kepada Engkau nasta'in kita minta pertolongan. Nah, ini artinya apa? Kita oleh Al-Mahali, Jalaluddin Asyuyuti, aina khusyuka bil ibad. Maksud dari na'budu, iyyaka na'budu itu maksudnya apa? Saya mengkhususkan, kami mengkhususkan kepada Engkau ya Allah bil ibadah, dengan ibadah. Jadi artinya iyyaka na'budu itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu artinya kami hanya mengkhususkan, menegaskan dirilah. Jadi gak ada siapa-siapa yang kita mintai pertolongan, tidak ada siapa-siapa yang kita itu menyembah, hanya kepada Engkau lah ya Allah. Nah, kira-kira itu begitu penegasan. Minat tauhid di antaranya kita menegaskan itu, minat tauhid menunggalkan atau mengesahkan Allah. Jadi kita di sini maksudnya adalah mengesahkan Allah. Kemudian
kemudian kita mencari wanatlubu al-ma'unah, mencari pertolongan alal ibadati wa ghiriha, terkait dengan ibadah maupun selainnya. Jadi kita diminta segala sesuatu itu selalu pasrah kepada Allah, ya, baik untuk ibadah maupun untuk yang lain, urusan dunia, pekerjaan, urusan ibadah, urusan keluarga, itu kita harus kembali kepada Allah. Nah, jadi termasuk sekarang kita menghadapi, alhamdulillah sudah mulai selesai pandemi, kita menghadapi virus penyakit, kita jangan sampai kehilangan sadaran. Kalau kita kehilangan sadaran bisa stres. Wah, nanti kalau saya kena virus gimana? Virus corona, jadi sakit. Meski kita hati-hati, kita harus menjaga, tetapi kita harus menyadarkan diri kepada Allah, karena virus juga ciptaan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas siratal mustaqim. Semoga Engkau ya Allah memberikan petunjuk as-sirata kepada jalan al-mustaqimah yang lurus. Nah, apa? Tursyidna ilaihi wa yubaddilu minhu. Jadi kita di sini itu meminta kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah untuk menempuh jalan yang lurus, jalan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi kita diminta selalu meminta petunjuk, kira-kira begitu. Nah, ini dijelaskan Siratal Mustaqim itu apa, jalan yang lurus itu apa. Sebenarnya penjelasannya ada di ayat berikutnya, yaitu, tapi ini penjelasan secara umum, tidak mendetail. Itu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan. Maksudnya apa? Bil hidayah. Orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu apa? Orang yang mendapatkan hidayah dan dia tersambung. Jadi misalnya kita berguru dengan guru kita berguru dengan gurunya sampai kepada Rasulullah, itu bersambung dan dia orang soleh. Nah, itu dianggap orang itu mendapatkan kenikmatan. Nah, jadi artinya apa di sini? Kita perlu bersandar kepada orang-orang yang soleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di tafsir yang lain saya baca maksudnya adalah apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu siapa? Yaitu para nabi. Jadi orang-orang yang mendapatkan kenikmatan itu para nabi. Penjelasan yang lainnya yaitu ya para sahabat nabi. Kemudian Pak sahabat itu punya generasi berikutnya, tabiin sampai para ulama pewarisnya. Jadi kita itu diminta supaya mengikuti jalannya orang-orang soleh, jalannya orang-orang yang dia mengerti, terus dia jujur, dia mengamalkan ilmunya dan seterusnya. Itu diikuti. Sirah itu termasuk siratal ladzina an'amta 'alaihim. Makanya kita nggak akan bisa langsung mengikuti. Kita nggak akan bisa mengikuti jalannya para nabi karena para nabi sudah wafat. Selain kita yang mengikuti orang-orang yang mengikuti para nabi, makanya redaksinya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kalau sekarang kita mengikuti para ulama, para guru kita, yang kita mengikuti gurunya sampai dia mengikuti para nabi. Kalau dalam istilah pesantren ada istilah sanad. Kalau bisa mengikuti sanadnya para ulama-ulama yang dia memang tersambung keilmuannya. Nah, ada yang menjelaskan begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan ini diperjelas lagi, ghairil maghdubi, selain orang-orang yang telah dibenci. Ya, siapa ini maksudnya? Ghairil maghdubi 'alaihim, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang ghadab, maghdub itu dibenci. Itu siapa? Kalau di sini wallahu alaihim,
Di tafsir itu dijelaskan yaitu orang Yahudi. Tapi di tafsir itu dijelaskan maksudnya bukan agama Yahudi, yaitu orang-orang yang termasuk di dalamnya ada orang Yahudi yang dia itu tersesat, maksudnya dia dia tidak menyembah Allah, dia bukan lagi mukmin. Nah, dia malah menyebutkan orang lain tidak musyrikin lah. Dia itu menjadi musyrikin gitu kira-kira. Dan dia sukanya mengganggu orang. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian walaupun wahum an-nasara wa tuqatul al-badlu ibadatun an-mutadin laisu yahud wala nasara wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada yang mengatakan ini bukan secara khusus ayat ini menunjuk orang Yahudi atau orang Nasrani, tetapi yang dimaksud ghairil maghdubi dan waladdallin, orang-orang yang tersesat yaitu orang-orang yang yang dia itu tidak bisa memberikan petunjuk, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan kebaikan. Nah, itu bisa disebut al-dhalin atau mazlum. Nah, jadi kita diminta oleh Allah dari ayat ini supaya kita menghindari orang-orang yang seperti itu, supaya kita masih berada di shiratal mustaqim, masih mengikuti jalannya orang-orang yang lurus, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, shiratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau saya simpulkan di dalam surat Fatihah ini luar biasa sekali, dimulai dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim yang menunjukkan Allah itu ditegaskan ya, Allah itu maha kasih sayang. Jadi bukan menakutkan Allah itu bukan mengerikan. Nah, Tuhan kita itu penuh kasih sayang, gak usah takut, kira-kira begitu. Kemudian ditegaskan lagi supaya kita itu menjadi hamba-hamba yang terus bersyukur, memuji kepada Allah, kembalikan segalanya kepada Allah. Karena apa? Diperkuat lagi karena Allah itu menguasai alam dunia dan alam akhirat, Rabbil alamin dan yaumiddin. Nah, kira-kira begitu. Kemudian di tengah-tengah ada penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya ya kita ditegaskan supaya manusia itu kalau dalam istilah tasawuf itu khusyuk, kemudian ikhlas dan tawakal hanya kepada Allah. Kalau sudah bisa seperti itu, manusia itu tidak akan istilahnya hatinya itu gelisah, ada masalah itu bisa ditangani karena ada sadaran yang lebih kuat, yang lebih tinggi, dan itu menunjukkan Allah itu semuanya yang berkuasa, tidak usah takut. Nah, kira-kira begitu. Dan ada ayat yang meminta ihdinas shiratal mustaqim supaya kita itu terus mencari petunjuk. Ini bisa dimaknai, kita bisa memaknainya agar kita itu terus belajar. Petunjuk itu mungkin kita dapatkan kalau tidak menggunakan literasi atau pembelajaran. Ya, kita belajar, mendengarkan, kita ngaji dan seterusnya. Setelah kita tahu baru kita akan melakukan, kan begitu prosesnya. Jadi ini satu petunjuk supaya kita itu selalu mencari jalan yang terbaik, selalu belajar untuk itu terus menerus supaya terhindar dari maghdub dan dhalin. Nah, maghdub itu orang yang dibenci, ad-dhalin itu orang yang